Halo kawan-kawan, kembali lagi di Wasa Songo nih. Buasa songonan. Abang gede kan kalau apa lihat orang-orang pintar tapi attitude-nya jelek. Jadi kita hari ini mau bahas tentang itu. Ya, Tentang apanya nih? ya kenapa kalau kalau orang punya attitude baik itu lebih enak daripada dia pintar tapi nggak punya attitude. Ya kadang-kadang kita ketemu sama orang yang pintar, Mm-mm. yang smart, tapi Mm-mm. punya bad attitude Mm-mm. gitu ya. Pernah nggak Nan ketemu sama teman atau rekan kerja, nggak usah disebutin namanya, kerja di mana, namanya siapa, yang pun dia pintar tapi attitude jelek. Pernah, Pernah. Nah, pernah. Tapi nggak terlalu banyak sih karena kebetulan kerjanya kan di bidang pendidikan. Jadi biasanya kita sudah diarahkan gitu ya, diajarin, dituntun untuk punya attitude yang baik karena kita kan kerjanya itu terhubung sama orang lain gitu, sama siswa-siswa, sama orang tua siswa dan juga sama rekan-rekan guru yang lain gitu. Nah, seandainya nih kalau ketika Hanan menghadapi orang seperti itu yang attitude-nya jelek tapi dia pintar, apa yang Hanan lakukan? Biasanya sih ini rekan kerja ya. Rekan kerja. Kalau rekan kerja sih, kalau itu orang yang masih punya hubungan baik dengan aku pribadi biasanya aku nggak segan-segan sih untuk tegur. Oh, sampaikan langsung. Ya, sampaikan langsung dengan cara yang baik tentunya gitu. Kalaupun kita benar, kalau kita benar kita tidak sampaikan dengan cara yang baik, kita bisa jadi salah kan. Iya, iya. Jadi kita sampaikan dengan cara yang baik. Tapi kalau misalnya itu orang yang misalnya dalam posisi kerja itu lebih tinggi Secara dari jabatan, dari jabatan gitu, lebih tinggi dari aku, itu biasanya menyampaikannya ke penghubung. Biasanya kan kita punya narahubung kan. Nah, biasanya ke sana nanti dievaluasi gitu, atau juga kalau misalnya kita ada evaluasi gitu kayak tulisan atau apa, dalam bentuk tulisan misalnya angket atau apa, nah biasanya tulis di situ kayak gitu. Nah, kalau di pertemanan sering nggak sih ketemu sama orang-orang yang pintar tapi attitude jelek. Jadi kadang-kadang dia itu apa ya? Cuma mengandalkan kepintaran tapi mengabaikan attitude-nya itu. Jarang sih. Jarang. Jarang. Beruntungan ini ya. Iya, beruntung sih. Terus jarang sih. Mungkin karena punya lingkungan pertemanan juga, ya Nan tahu kan lingkungan pertemanan aku seperti apa kayak gitu. Ya yang baik gitu. Kalaupun ada misalnya attitude-nya yang kurang pas, biasanya tuh sampaikan langsung. Gitu. Kayaknya yang punya banyak pengalaman Hanan. Iya. Jadi kan abang tuh bukan sering sih. Pernah ketemu sama orang yang pintar, sekolah, mungkin sekolahnya bagus, dari keluarga yang mapan secara ekonomi, tapi secara attitude jelek banget. Contoh hal gini, uh, dia punya power lah, punya kuasa lah. Nah, dan dia menggunakan kuasanya itu untuk apa ya? Untuk apa ya? Malah semakin menunjukkan bahwa dia punya attitude jelek. Jadi tadi kayak tadi yang bilang menyampaikan. Nah, kadang-kadang kita lupa bahwa orang melihat kita bukan karena kita bisa apanya, kita mampu berbuat apa, tapi ketika kita bisa menghargai orang itu, memperlakukan cara yang baik, benar, memperlakukan orang itu seperti kita mau diperlakukan gimana. Nah, itu abang lebih suka orang seperti itu, misalnya attitude-nya bagus gitu. Karena kalau kepintaran itu kan kayak skill segala macam, skill komputer atau skill apapun itu kan bisa dilatih sebenarnya. Iya, benar, itu bisa dilatih. Itulah kenapa ketika
abang mau misalnya mau meng-hire orang, ya lebih memilih orang-orang yang secara etik itu baik gitu. Nah, tahunya dari mana? Bisa dari wawancara atau orang-orang yang kenal gitu. Ya. Dan itu biasanya kelihatan juga sih dari pergaulan Iya, gitu ya, dari cara dia menghadapi kondisi-kondisi tertentu, misalnya kalau itu berhubungan dengan klien, di pressure ya, gimana. konsumen. Nah, kalau aku sih mungkin sering ketemunya kalau di lingkungan kerja ada sih beberapa. Cuman kalau karena berhubungannya itu dengan anak-anak, nah ini sering punya ketemu anak-anak yang smart, yang pintar, tapi tingkah lakunya kadang-kadang harus ditata lagi. Gitu. Karena kadang-kadang kebanyakan anak-anak ya nggak, ya orang dewasa juga gitu, karena dia merasa dia punya kepintaran, dia punya jabatan, misalnya dia punya kekayaan, jadi dia tuh menyepelekan orang lain, ya menganggap gitu, dirinya yang paling segalanya, paling superior gitu. Jadi dia tidak menghargai orang lain, misalnya dia kurang menghargai guru, dia kurang menghargai teman, gitu. Mungkin dia merasa lebih pintar dari temannya atau dari gurunya, kayak gitu. Jadi di dalam keseharian, di dalam percakapan, misalnya di dalam diskusi, itu kan terlihat gitu ya dari mimik muka, dari cara dia menjawab, apakah dia sudah menghargai orang lain. Makanya kalau di sekolah, di pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu penting sekali disampaikan gitu kepada anak-anak untuk menghargai orang lain gitu. Karena ketika kita punya kepintaran tapi kita tidak sampaikan dengan cara yang baik, itu menjadi sesuatu yang gak ada artinya. Karena orang gak akan lihat kepintaran kita. Orang tuh lebih gampang melihat sesuatu yang negatif kan? Iya, benar. Orang lebih gampang tuh melihat sesuatu yang negatif daripada yang mengingat yang positif. Jadi kalau misalnya kita punya bad attitude, itu pengaruhnya tuh sangat-sangat besar gitu. Apalagi kalau misalnya di lingkungan kerja itu kadang mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Apalagi kalau orang tersebut misalnya punya jabatan atau apa, ketika dia mau menyampaikan sesuatu ke bawahannya dengan cara yang tidak semestinya, itu malah berefek buruk. Nggak sampai. Apa yang mau disampaikan itu malah nggak sampai, malah misalnya dia menyampaikan malah yang lain yang bawahan itu nangkapnya B. Nah, itu efeknya bisa negatif itu. Bisa negatif. Nah, itulah perlu yang kenapa attitude itu perlu apa ya? Attitude itu nggak ada sekolahnya kalau attitude itu. Kita refleksi diri kita aja kalau kita diperlakukan seperti itu gimana? Ya gimana gitu. Apakah kita suka atau nggak suka? Kalau kita nggak suka berarti harusnya kita koreksi diri. Oh, ada sesuatu yang harus diperbaiki dari diriku nih, gitu. Apakah cara menyampaikannya, apakah kata-katanya, gitu. Karena setiap orang itu punya karakter yang beda-beda. Nah, dengan kondisi itu kita juga harus belajar memperlakukan orang lain dengan cara yang berbeda-beda juga, gitu. Nggak bisa sama. Beda caranya. Iya, nge-treatnya tuh nggak bisa sama. Benar. Gitu. Kayak di sekolah gitu ya, anak yang A, B, C itu cara penanganannya tuh beda-beda. Kalau kita mau koreksi, kalau kita mau evaluasi dia, caranya beda-beda. Ada mungkin orang yang ketika dia salah, kita kritik dia di depan umum, depan orang ramai, bagi dia nggak masalah ya, oke, kayak gitu. Tapi ada tipe-tipe orang yang mungkin yang introvert, yang pemalu, ketika dia ditegur di depan orang lain, dia akan merasa harga dirinya jatuh karena itu dipermalukan. Iya, apalagi misalnya menyampaikannya itu dengan kata-kata yang kasar, dengan suara yang keras misalnya. Kalau sudah kasar sih, aku pikir mau introvert mau extrovert pasti dia akan malu, pasti gitu malu. Ya. Dan sakit hati. Malah jadi musuh.
Jadi ada juga orang yang harus 4 mata gitu, ditegurnya harus 4 mata. Dan normalnya memang harusnya seperti mata, itu, ya. gitu. Seharusnya Memang seperti kalau itu. kita tegur orang lain itu memang harusnya 4 mata, itu yang paling bagus baik, ya, paling benar itu. Paling benar itu. Tanpa apa gimana? Ketika misalnya nggak usah di kerjaan lah, di pertemanan pun ketika kita ngomong sama orang itu lihat nih si A ini karakternya gimana, si B ini karakternya nggak bisa kita samain, kita ngomongnya sama dengan A atau B, nanti malah nimbulkan konflik gitu. Dan itu biasanya sering terjadi sih bukan di pertemanan, di lingkungan kerja malah. Walaupun kadangkala perlu juga sih memberikan contoh di depan yang lain tuh perlu, tapi lihat dulu kasusnya apa. Iya. Contoh itu kan harusnya kan bukan mempermalukan. Bukan. Kalaupun kita mau menegur seseorang di depan umum itu dengan bahasa yang baik. Bahasa yang harus hati-hati sekali. Gitu. Ya mungkin kalaupun ya itu sudah paling apa ya, paling parah lah maksudnya, kalau misalnya dia sudah berulang-ulang kali melakukan kesalahan, ya kayak di dalam firman Tuhan kan ada tuh ya, ya tegur dulu 4 mata, kalau nggak bisa 4 mata bawa ke orang yang ke orang yang lebih paham, kayak gitu kan, baru nanti ke orang yang lebih banyak, kayak gitu. Jadi ada step-stepnya, bukan langsung gitu. Ya walaupun memang nggak bisa sih kita pungkiri, kadang-kadang secara tanpa kita sadari gitu ya, mungkin kita lagi emosi atau kita refleks, kita kadang-kadang mau menegur, menegur itu langsung di depan yang lain, ya kayak saya nih sebagai guru, aku sebagai guru, kadang memang harus gitu, kita ingatkan di depan yang lain, karena mungkin kondisinya, mungkin kesalahannya ya yang masih ringan-ringan ya, misalnya anak tuh nggak memperhatikan, nggak mungkin kan harus tunggu sampai dan bahasanya pun dengan bahasa yang jangan buat dia malah sakit hati misalnya namanya siapa ya, si Udin lah gitu. Udin, kamu kenapa nggak memperhatikan ibu, dan tadi ibu menjelaskan kenapa kamu nggak memperhatikan. Nah tapi biasanya tuh aku pakai eye contact dulu, maksudnya ketika anak tuh tidak memperhatikan, biasanya aku liatin gitu kan. Kalau misalnya sudah diliatin atau aku dekatin, kadang ada kalanya aku deketin gitu kan, kasih tahu, perhatikan gitu. Tapi kalau sudah seperti itu, dari dilihat gitu ya, didekatin nggak juga, ini ya memang harus langsung ditegur kayak gitu. Tapi itu di dunia pendidikan ya, tapi kalau dunia kerja ini kan kita berhadapan sama orang dewasa. Iya itu. Aku pikir treatmentnya harus beda. Treatmentnya harus beda karena orang dewasa itu punya harga diri itu biasanya. Ya karena dia maksudnya gini ya, semakin dewasa harusnya kita semakin bijak untuk menyikapi segala sesuatu, termasuk hal attitude tersebut ya. Kayak contoh tadi, menegur bawahan atau menegur rekan kerja, jangan sampai kita tuh pengen bersinergi ya, berkolaborasi dengan rekan kerja kita atau dengan bawahan kita, tapi malah menjadi konflik. Nah konflik itu mungkin kita pikir nanti bisa gampang lah, nanti bisa, kalau itu nggak, kalau ini nanti tinggal di punishment ini. Itu kan di pikiran kita, tapi kan orang itu kan kadang bisa berpikiran lain yang kita tegur itu kan, malah lebih besar, dan itu efeknya bisa fatal. Itulah kenapa abang lebih suka orang-orang yang pintar tuh anugerah ya, pintar tuh karunia Tuhan, bisa dilatih. Ada orang yang memang pintar, memang dari lahir memang dia diberkati dengan otak yang cerdas ya. Dari lahir itu emang langsung cerdas. Tapi ada banyak sekali orang yang pintar karena dia berlatih. Ya, learning by doing kan. Nah, jadi abang sih secara pribadi sih kalau kerja dan ketika kerja juga
lebih suka orang yang punya attitude baik sih untuk dia dijadikan rekan kerja daripada orang yang pintar tapi attitude-nya malah jelek. Kalau dapat attitude baik dan pintar itu Malah berkat Tuhan plus banget ya. sekarang aku punya pertanyaan buat Anan. Biasanya kalau Anan ketemu orang yang kayak gitu, yang bad attitude itu biasanya Anan cara menghadapinya gimana? Dulu sih abang pasti ajak dia ngomong berdua. Contoh kayak punya apa ya, bukan bawahan ya, punya rekan kerja lah yang secara jabatan mungkin di bawah, tim lah, punya tim kerja. Abang selalu panggil ngobrol dengan pembawaan santai, dengan apa ya, kalau bisa di sela-sela itu ada gurauan-gurauan yang biar dia jangan merasa dihakimi atau dituduh gitu. Dan terbukti orang-orang itu memang berubah, bukan berarti kita yang berubah, tapi memang karena apa ya, dia merasa bahwa yang dibilang Bang Jo ini benar ya. Contoh kayak dulu ada teman juga, dia pendiam, sementara kerjanya itu dia harus tim, harus berhubungan sama orang gitu, harus berkomunikasi sama orang. Bang panggil, kamu kenapa gini, kok kayak menyendiri, kayak punya dunia sendiri, gak mau bergaul, sebenarnya kerjaanmu tuh harus berkomunikasi dengan orang gitu. Dia bilang, aku memang orang seperti ini bang. Oh nggak bisa, kau ketika di kerjaan kau harus bisa apa ya, menjadi makhluk sosial yang sesungguhnya gitu. Bukan hanya aku orang seperti nggak bisa karena menuntut orang lain memahami. Kita tidak bisa menuntut orang lain iya kita ya. Nah itu hampir 2 jam abang ngajak ngobrol itu orang, dan efeknya memang dia kerasa sampai sekarang. Oh bang, bersyukur aku bang karena abang nasehatin. Jadi kita nasihat itu lihat misalnya gini, kayak kemarin kan yang abang nasihat itu yang di bawah umur kan, maksudnya umur di bawah abang. Jadi kayak kita anggap tuh kayak kita abang, dia adik gitu. Jadi gaya komunikasinya itu harus dilihat, dengan jangan kita menyampaikan apa yang kita pengen sampaikan tuh dengan bahasa yang kasar, menghardik atau apa. Walaupun sering terpancing, tapi gimana caranya ketika kita terpancing, kita langsung menyadari bahwa kita terpancing. Nah itu yang menurut sih punya attitude yang baik sih. Iya, jadi kesimpulannya apa? Sebenarnya adalah apa ya, kalau kawan-kawan merasa bahwa kalian belum punya skill yang baik, belum punya kemampuan yang banyak seperti kawan-kawan kalian, jangan takut. Ketika kalian ketika kalian punya attitude yang baik, ketika kalian memang benar-benar pengen belajar, menghargai orang lain, ketika ketemu sama orang pintar atau ketika sama orang-orang yang mungkin salah level kepintaran di bawah kalian, itu jangan sok-sok pintar gitu. Berlakulah seperti gelas kosong, sama-sama belajar, sama-sama saling menghargai. Kadang kan kita bisa belajar dari orang-orang yang apa ya? Iya. Orang-orang yang kita selalu bisa kita ketemuin. Pokoknya selagi kita punya attitude yang baik, punya perilaku yang baik, punya etika yang baik, dan mau belajar itu pasti lah. Karena punya etika yang baik aja tapi nggak mau belajar ya salah juga. Ya, tapi ketika kita pintar, kita nggak punya etika yang baik, itu juga salah juga. Jadi etika dan kepintaran itu harus berjalan beriringan. Dan ingat, pintar itu bisa dilatih ya kawan-kawan. Jadi jangan pernah kecil hati. Aku waktu sekolah jelek nilainya bang, gak usah takut. Semua bisa dipelajari sekarang dari YouTube dan segala macam. Dari kawan-kawan, upgrade diri dan selalu jaga attitude dengan baik. Oke kawan-kawan. Nah, buat pertanyaan ataupun pengen ajukan ide-ide topik-topik yang mau dibahas, berarti boleh kirim di kolom komentar. Oke, cukup sekian ya untuk topik hari ini ya. Sampai jumpa di Bahasa Somoni selanjutnya. Dadah.